Karena itu orang kalau pengen masuk Islam, pintunya satu, namanya satu pintu. Apa itu? Aji kalimosodo, kata orang Jawa. Apa itu aji kalimosodo? Membaca 2 kalimat syahadat. Maka orang bisa jadi muslim. Bagi non muslim pengen Islam, baca ini 2 kalimat syahadat, paham artinya, udah jadi muslim. Dalami ini karena di sini ada sifat-sifat Allah. Ingat, sifat Allah bukan cukup 20, bukan begitu. Sifat Allah banyak. Kalau ditanya ada berapa sifat Allah, jawabannya banyak, tak terhingga. Banyak. Dari mana kita bilang begitu? Sebab kesempurnaan Allah tiada batas. Rasulullah kalau tahajud, terakhirnya itu sujud, doa, kata Nabi, subhanaka la ukhsi fana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak mampu menghitung jumlah sifat-sifat kepujian dan kesempurnaan engkau sebagai sanjungan sebagaimana kau memuji, menyanjung, mensifati dirimu sendiri. Siapa kita makhluk yang Allah bilang wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ilmumu dikit, enggak bisa dengan ilmu Tuhan kecuali Tuhan kasih informasi baru kita tahu. Begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jami'u dzalika ala sabilit tafsili khamsuna sifatan. Betul ini? Halaman 7 baris 3. Seluruh yang demikian itu atas jalan terperinci, yaitu ada 50 sifat. Insyuruna wajibatun fi haqqihi ta'ala, 20 sifat yang wajib pada zat Allah Ta'ala. Wa insyuruna mustahilatun alaihi ta'ala, dan 20 sifat mustahil atas Allah Ta'ala. Wa wahidatun jaizatun, dan 1 sifat jaiz. Wa arba'un minha wajibatun fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, dan 4 dari 50 itu wajib pada zat para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa arba'un mustahilatun, dan 4 sifat mustahil. Wa wahidatun jaizatun, dan 1 sifat jaiz. Yajibu ala kulli mukallafin an yajzima biha, wajib atas tiap-tiap mukallaf oleh bahwa ia meneguhkan dengan 50 sifat tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita pada malam hari ini meneruskan pembahasan yang lalu, berbicara kewajiban kepada orang yang mukallaf.
dan pertemuan yang lalu dijelaskan kriteria orang-orang yang disebut mukallaf. Itu sudah. Apa yang pertama kali wajib bagi orang yang umurnya singkatnya umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Bagi kita yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya menurut agama yang wajibin syarak. Wajib apa? Mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulullah. Kita wajib mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulullah, baik dari segi sifat wajibnya maupun dari segi sifat mustahilnya maupun sifat jaiznya. Karena kemarin kita mengkaji sebelumnya, hukum menurut akal ada 3, wajib, mustahil, jaiz. Maka kita wajib hukumnya mengenal Allah, tentu melalui sifat-sifatnya. Kita harus mengenali sifat-sifat Allah, baik sifat wajib bagi Allah maupun sifat mustahil Allah. Sifat wajib itu sifat pasti, ciri-ciri khusus pada Tuhan. Sifat mustahil, sifat jaiz. Begitu juga kita wajib mengetahui sifat wajib Rasul Allah, sifat-sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz, sifat-sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz Rasul. Kita kudu tahu jumlahnya. Yang wajib kita tahu secara keseluruhan, yang kita kudu tahu 50 terbagi 2. 50 tuh ada yang berkaitan dengan ketuhanan dan ada yang berkaitan dengan kerasulan. Ini 50. Yang berkaitan dengan ketuhanan 41. Yang berkaitan dengan ketuhanan 41. Yang berkaitan dengan kerasulan 9. Maka 9 ditambah 41 sama dengan 50. Sama dengan 50. 41 itu perinciannya 20 sifat yang kita wajib tahu daripada sifat-sifat Allah. Yang kita wajib tahu daripada sifat-sifat wajib Allah. Wajib itu pasti ada pada Tuhan. 20 yang kita wajib tahu. 20 yang mustahil. 1 yang jaiz. Jadi 20 tambah 20 tambah 1 41.
41 ini disingkat dengan bahasa Arab pendek, la ilaha illallah. Itu pada lafaz la ilaha illallah ada 41 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Jaiz. Berkaitan dengan kerasulan ada 9. 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Rasul. 4 ditambah 4 ditambah 1 9, kumpul pada lafaz Muhammad Rasulullah. Maka pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terkandung 50 sifat gabungannya. Kan 41 tambah 9 50. Ini namanya yang 50 nih wajib syar'i usul namanya. Yang 50 ini namanya wajib syar'i usul. Apa itu wajib syar'i usul? Perkara yang wajib kita tahu, yang kalau kita tidak yakin iman kita enggak diterima. Biar kita sholatnya rajin, puasanya rajin, kalau yang 50 ini tidak kita imani, namanya kita tidak diterima imannya. Karena ini wajib syar'i usul, wajib menurut agama dari sisi sifat-sifat pokok. Di luar ini masih ada 13 lagi. Namanya wajib syar'i furu'. Namanya wajib syar'i furu'. Apa itu wajib syar'i furu'? Kewajiban yang kalau kita tidak yakini tidak jadi kafir, hanya berdosa besar. Dosa tapi tidak kafir. Namanya wajib syar'i furu'. Begitu. Disingkat jumlahnya 50 tambah 13 63. Pengen ngecil lagi nyebutnya 3. Pembahasan dalam ilmu tauhid ada 3 tema pokok. Dari 63 itu ada 3 tema pokok. Yang pertama namanya ilahiyat. Yang kedua namanya nabawiyat. Yang ketiga namanya sam'iyat.
Apa itu ilahiyat? Sifat-sifat yang berhubungan dengan ketuhanan Allah, ciri-ciri dasar Tuhan yang wajib kita tahu. Itu namanya ilahiyat. Itu 41 tadi. Ada beberapa tambahan. Kemudian nabawiyat, sifat-sifat yang berhubungan dengan kerasulan. Sebab untuk rasul kudu nabi dulu. Ciri-ciri kerasulan 9 tadi. 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. Kemudian yang ketiga sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Akidah yang wajib kita yakini, namun prosesnya melalui wahyu. Akal tidak masuk. Namanya sam'iyat. Akidah-akidah yang kita wajib yakini, yang hanya modal mendengar dari Nabi. Kita dengar, tapi pembuktiannya nanti. Kita yakini. Ini namanya al-umurul mughayyabat. Perkara-perkara yang hubungannya dengan alam gaib. Gaib itu apa? Gausul ibad. Alam gaib. Apa itu gaib? Yang non indrawi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gaib. Apa itu? Ya kayak kuburan, kudu percaya adanya kematian, di kubur ada mungkar nakir, ada hari kiamat, ada hisab, ada timbangan amal, ada syafaatul uzma, ada neraka, ada surga, ada memandang zat Allah. Ini namanya sam'iyat. Dan ini tiga-tiganya akan dibedah, ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat ke depan dalam kitab kita ini. Dan insya Allah malam ini kita terakhir pembahasan muqaddimah, baru mau memasuki materi pertemuan mendatang. Moga panjang umur, sehat badan. Begitu. Karena itu orang kalau pengen masuk Islam, pintunya satu, namanya satu pintu. Apa itu? Aji kalimosodo, kata orang Jawa. Apa itu aji kalimosodo? Membaca 2 kalimat syahadat. Maka orang bisa jadi muslim. Bagi non muslim pengen Islam, baca ini 2 kalimat syahadat, paham artinya, udah jadi muslim. Dalami ini, karena di sini ada sifat-sifat Allah. Ingat, sifat Allah bukan cukup 20, bukan begitu. Sifat Allah banyak. Kalau ditanya ada berapa sifat Allah, jawabannya banyak, tak terhingga. Banyak. Dari mana kita bilang begitu? Sebab kesempurnaan Allah tiada batas. Rasulullah kalau tahajud, terakhirnya itu sujud, doa, kata Nabi,
subhanaka la uhsi fanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak mampu menghitung jumlah sifat-sifat kepujian dan kesempurnaan engkau sebagai sanjungan sebagaimana kau memuji, menyanjung, mensifati dirimu sendiri. Siapa kita makhluk yang Allah bilang wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ilmumu dikit, enggak bisa dengan ilmu Tuhan kecuali Tuhan kasih informasi baru kita tahu. Begitu. Oleh karena itu jumlah sifat Allah banyak. Nah, dari banyak itu tentu ada standar. Berapa yang wajib kita tahu? Tuh, begitu. Beda nih. Berapa yang wajib kita tahu? Satu demi satu. Kalau secara panjang 20. Begitu. Dipadetin 13. Begitu. Kayak begitu. 20 yang kita kudu tahu. Bukan sifat Tuhan cuman bukan. Sebagaimana Asmaul Husna jumlahnya itu dalam satu hadis. Hadis yang lain banyak nggak kehitung. Begitu. Itu begitu. Sifat itu bukan nama. Sifat itu bukan, beda sifat beda nama. Nama Allah 99 nama. Sifat wajib Allah yang kita kudu tahu biar enggak sesat akidah kita, panjangnya 20. Itu begitu. Biar enggak rusak. 20. Begitu. Kenapa? Kita harus pahami beda sifat, beda nama. Sifat sama nama tuh beda apa sama? Bisa beda. Ada orang namanya Soleh, namanya Soleh. Ya Allah, kerjaannya nyolong ayam. Kerjaannya nyolong ayam. Namanya, sifatnya toleh. Apa toleh? Bengal. Beda. Bisa beda. Sifat bisa beda. Begitu, bisa beda. Ada orang namanya Muhsin, cakep. Namanya orang yang tukang berbuat baik, maknanya. Tapi megelin. Ini namanya nih mohon maaf kalau ada yang nama Muhsin nih, takut dikata menghina lagi. Ini contoh. Kan bisa aja. Begitu. Jadi kita harus bisa bedakan. Maka Asmaul Husna yang 99 ada yang masuk pada sifat. Sifatul dzat maksudnya. Dari 99 tuh yang masuk pada sifatul dzat 20. Yang lain namanya sifatul af'al. Tuh begitu. Kita harus pahami. Jadi ciri-ciri yang hanya ada pada Tuhan ama makhluk kagaan ada.
Tuh begitu. Sebab selain Tuhan makhluk. Ciri-ciri Tuhan. Ini 20. Nah 20 nih saudara, begini. Ulama cara menyebutkannya beda-beda. Cara menyebutkannya. Ini mau cara nyebutin. Ikhtilaful lafzi. Berbeda penyebutan, bukan isi. Biar gampang, contoh saya kalau mau penyebutan ada 2. Ada yang bilang berapa itu orang pakai pakaian? 1. Saya ini disebut memakai 1 pakaian. Apa? Pakaian. Begitu, itu 1. Ada yang menyebut enggak 1, 3 atau 4. Pici, baju, surban, sarung, 4. Ada yang menyebut itu 4, itu 1, namanya pakaian. Apa ke unsurnya? Begitu. Ada yang bilang enggak, 4 aja. Itu namanya perbedaan kayak begitu tuh kata-kata doang, isinya dia juga. Maka ada yang menyebut Imam Al-Asy'ari sifat Allah nih yang kita kudu tahu 12. Asy'ari. Wujud otomatis, sehingga wujud enggak perlu disebut. Udah pasti ada. Jadi itu begitu. Namanya Imam Asy'ari. Asy'ariyah artinya pengikut Imam Asy'ari. Supaya tidak keliru orang awam, yang gak disebut tongolin aja. Biar enggak keliru. Maka wujud disebut. Maka jumlahnya 13, 12 wujud enggak perlu disebut, pokoknya udah kidam bako aja, kidam bako mukhallaf wujud udah otomatis karena Imam Asy'ari ainul maujud. Begitu nih istilahnya, begitu saudara. 13. Imam Al-Maturidi bilang udah dimunculin aja itu sifat maknawiyah biar jelas orang pada tahu, bukan sekedar kudrat irodat, qadironnya ada, muridan ada. Maka 7 lagi, maka jadinya 20. Dan ini nih yang masuk ke kita, sudah gabungan akidah kita namanya Asy'ariyah Maturidiyah. Udah kelewat kemarin pada awal-awal ngaji. Siapa ini yang menyusun sampai begini? Makanya di dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, Ihya itu karya Imam Ghazali, 4 jilid, disarahi oleh ulama besar Yaman dari Zabid, gurunya ulama besar Indonesia Syekh Arsyad Al-Banjari, datuknya guru sekumpul itu Syekh Arsyad Al-Banjari. Karya gurunya nyarahi Ihya, namanya Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin, kado buat para ulama-ulama yang takwa. Ini kadonya. Berapa? 20 jilid jumlahnya. Gede dari 4 jadi 20, kan gede paparan. Syekh Murtadha Az-Zabidi. Begitu. Itu dibilang di sana pada jilid 1 itu halaman berapa? 4. Mata utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu al asy'ariyah wal maturidiyah. Bila disebutkan ahlus sunnah wal jamaah, maka maksudnya aliran yang mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Sepakat semua ulama, kalau pengen aswaja ahlus sunnah
di sini adanya. Kalau keluar dari sini ngaku-ngaku doang, ngaku-ngaku ahlus sunnah, begitu ahlus sunnah. Sampai orang nggak jenggotan, nggak nyunah dia, gara-gara nggak ada jenggotnya. Nabi itu jenggotan. Maka aliran kita namanya as-sunnah. As-sunnah aliran sunnah. Jenggotan. Yang kagak jenggotan kagak masuk surga. Sian banget. Banyak ini yang kagak masuk surga kayaknya di masjid ini, karena nggak ada jenggotan. Kalau saya sih alhamdulillah, bukan saya doang, kambing saya jenggotan masuk surga gara-gara jenggotan. Patokannya di jenggot, begitu. Bukan itu. Ini patokannya di tauhid. Kudu benar. Inilah kita kudu belajar ini. Kenapa nih jadi 12, 13, 20? Ini penyebutan. Isinya dia juga. Manjang 20. Kenapa ada 20 mustahil? Biar jelas. Kalau udah ini pasti ada, berarti ada pasti tidak ada, ya 20. Ada yang mungkin ada, itu 1. Maka 20 tambah 20 ditambah 1 41, ditambah kerasulan 4 tambah 4 tambah 1 9. Maka 41 tambah 9 50. Kenapa ulama bilang ngaji sifat 20? Itu bahasa singkat. Bahasa singkat. Udah paham ngomong segitu doang juga udah paham. Enggak perlu dipanjangin. Kayak udah pahamnya kita datang ke Bang Udin tukang bakso. Bang beli bakso. Udah paham Bang Udin. Begitu. Justru dipanjangin ribet. Sifat 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 jaiz, 4 wajib rasul, 4 mustahil rasul, 1 jaiz rasul. Kepanjangan. Gua paham. Sebut awalannya aja. Bang Udin bakal marah. Bang Udin, saya beli bakso, kasih mangkok, garpu, dan baksonya ini Bang Udin kasih mie, soun, kecap, saus, toge, begitu, kasih kikil dikit sama sambal, cuka. Gua ngerti, gua dari dulu juga dagang. Udah lu ngomong beli bakso juga gua udah paham, nggak perlu diabsen semuanya. Kata Bang Udin, namanya dalam ilmu balaghah atau ilmu bayan disebut min dzikril juz wa iradatil kul. Menyebut sedikit maksudnya semua. Maka ngaji sifat 20 tuh masih terus, maksudnya ngaji sifat 50. Begitu, biar gampang sebut awalannya aja. Begitu, nggak perlu semuanya. Begitu, kayak begitu, biar gampang. Begitu. Itu suka dipakai kalau main bola. Ina Indonesia maksudnya. Itu udah paham. Jangan ina apa ya? Inna lillahi wa inna raji'un. Begitu. Mau pindah ibu kotanya. Ina. Bukan Indonesia. Karena peraturan dari FIFA kudu 3 huruf. Kalau IND takut India. Begitu. Kayak jadi begitu. Dikasih istilah. Enggak apa-apa, jadi enggak usah ribut. Sifat 20 itu awalannya sama seperti beli bakso. Enggak perlu disebut kasih soun, kasih mie,
kasih sambal, kecap, saus, cuka. Aduh, gua dari dulu dagang. Ya Allah, ini turun ke-8 nih. Kata dia, dari baba gua, engkong gua, tukang bakso. Lu jangan ajarin gua mau beli mau kagak. Begitu. Tuh, gara-gara kita kepanjangan. Cukup menyebut sebagian, maksudnya semuanya. Begitu maksudnya. Itu kayak begitu. Biasa. Begitu. Ada yang menyebut semuanya, maksudnya sebagian. Ada ini kan masalah isti'arah. Bagaimana ilmu kesusastraan? Orang Indonesia main bola sama orang Malaysia. Kagak, 11 doang. Bukan orang se-Indonesia, bukan. 11 yang main. Disebut orang Indonesia. Ya Allah, 270 juta. Kagak muat Singapura. Kecil begitu. 11. Nyebut semuanya, maksudnya sebagian. Itu biasa dalam bahasa Arab. Maka kayak dalam Al-Quran, haram atas anda makan daging babi. Daging disebut sebagiannya, maksudnya semuanya. Begitu. Ini daging babi dong, kalau otak enggak nih. Iya sama. Ini disebut sebagiannya namanya. Inilah alur keindahan Al-Quran. Ini babi, kalau babi haram, kalau celeng kagak. Beda nama, dia juga. Jadi bukan judul, isi. Begitu. Kita harus paham. Ini sifat wajib kita pelajari. Wajib. Jadi awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Di dalam kitab Zubat dijelaskan mula-mula yang wajib. Ama kita yang umurnya 15 tahun ke atas nih mengenal Allah. Mengenal Allah tuh mengenal apa? Ada zat, ada sifat. Zat enggak kejangkau. Kita memakhluk sifatnya. Dari sifat-sifat ini bakal kita bisa paham tentang Allah. Begitu. Dari sifat-sifat. Begitu. Laksana kita beli tuh di medsos. Ciri-cirinya ini. Oh ya udah kayak begini, ini sepatu ini. Begitu. Tapi dia sepotek. Berarti satu dong. Mereknya sepotek. Isinya mah 2 potek, bukan sepotek, tahu? Begitu. 2 potek apa sepotek? 2 potek, merek sepatunya sepotek. Punya enggak? Dah, ayo dah. Tuh begitu tuh. Nah, saudara, saya harus menyingkat dulu. Ini yang 50 ini disingkat dengan sebutan kita ngaji sifat 20. Ada turunannya. Di Betawi mantep. Karena ada Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi, mengarang kitab judulnya Sifat 20. Tuh menyebut sebagian, isinya mah bukan 20, isinya banyak. Isinya bahkan lengkap, biar kata kecil juga tuh. Cuman saudara, saya ini mau mengajak ngaji tauhid ini ke depan biar duduk pada persoalan. Saya tidak mau kita duduk ngaji tauhid sebatas tahu wujud kidam bako, wujud kidam bako, hayang wudud teboga rokok. Beli. Kalau enggak, bukan itu wujud kidam bako. Wujud ada, mustahil adam artinya tidak ada. Bukan itu doang. Nanti kita akhirnya akan rusak. Maka oleh karena itu kita wajib mengenal, bukan tahu. Mengenal. Ada orang tahu Jakarta, ngakunya kenal. Saya udah kenal Jakarta. Nyasar.
Begitu. Ditutup lagi. Emang apa tutup? Ini portal anti corona. Begitu. Ditutupin gang-gang. Begitu. Takut corona masuk. Begitu. Koron kali ya. Lebih bagus dari corona. Kan corona cakepan ya. Gitu sama corona. Cakep mana corona sama corona? Janganlah kita makrifat mengenal Allah ini sebatas kita tahu wujud, qidam, baqa dan seterusnya ke depan kita bakal bedah. Bukan itu. Mustahil adam begitu. Hudus begitu. Fana bukan itu, bukan. Karena itu baru kulit. Yang orang suka ributin ngapa 20 kulit. Dia ndak paham isi. Salah dia. Sebablah jika kita ingin mengenal Allah, kita harus fahami betul dari wujud qidam baqa ini. Paham betul. Ada asrar, ada cahaya, anwar dari sifat-sifat Allah ini kita kudu tahu. Sebab apa? Sebab sangat tidak dimengerti oleh orang yang memiliki akal cerdas bila ada manusia umurnya telah masuk 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, injury time, babak tambahan. Tergantung wasit. Ada yang tambahnya 3, Nabi Abu Bakar 3, 63. Lah kan yang malam ini 62 kurang berapa? Lah setahun. Kalau malam ini 62 tahun 11 bulan, lah pikirin. Udah jangan ngomongin politik, ibadah aja, capek. Dikit lagi, ya kan? Ibadah aja. Bila kita umurnya sudah 20, 30, 40, 50, 60 tahun tapi belum mengenal Allah. Begitu. Wujud sih tahu. Qidam baqa dilaguin. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Kalau tahu gini doang kita masih TK, harus kita mengkaji. Sebab burung beok juga bisa baca la ilaha illallah. Fasih ditanya artinya apa? La ilaha illallah. Beo artinya la ilaha illallah. Artinya la ilaha. Maka pas mati enggak bisa nyebut la ilaha illallah karena enggak paham. Kenapa kita jadi goyang-goyang hidup kita? Karena enggak paham. Tentang wujud qidam baqa ini kita kudu ngerti. Allah ciptakan kita dari tidak ada menuju ada, dan bahkan kita dijadikan manusia, dibekali oleh Allah akal. Oleh Allah kita dikasih akal. Apakah akal kita ini yang dikasih oleh Allah hanya buat memikirkan hardolin, dahar, modal,
ulin harmoko dahar modal ngarokok, makan minum main, makan minum main. Bila ini apa gunanya akal? Kalau timbang buat apa ini akal? Nyari duit biar makan. Aduh, ini belum paham. Akal buat dicarikan, buat nyari duit, buat kalau timbang buat makan doang, ya Allah, nggak perlu akal. Ayam aja nggak ada akalnya makan nggak? Hidup nggak? Sapi pagi pergi ke kantor, namanya sawah, ya sapi bajak sawah. Dohor istirahat makan ke warung padang sederhana, bukan padang rumput gitu. Habis itu kerja lagi sampai sore jam 5 pulang ke kompleks Simpruk, namanya kandang sapi. Besok pagi begitu lagi. Bila siklus hidupnya kerja makan istirahat, kerja makan istirahat, lah bedanya kita dengan sapi apa? Dia nggak ada akalnya, kan kudu beda. Masa Tuhan bekali akal hanya buat makan doang? Emang hidup buat makan? Begitu. Untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya? Pikirin itu. Ini nih yang kita harus pahami, ke depan bakal kita bedah. Sebab apa? Akal tidak ada gunanya bila kemudian kita gunakan untuk makan. Ayam juga paham makan. Ayam kudu usaha, paham, nggak ada akalnya. Ayam usaha, apa usahanya? Ya ceker-ceker, dapat cacing, ada anaknya, dimakan nggak? Kagak. Buat siapa? Buat anaknya. Lah, ayam nggak ada akalnya ngerti. Maka ada orang waktu tahlilan lenggang kangkung, pulang nenteng, inget anak kaya. Siapa itu yang ngomong tadi itu? Saya nggak tanggung jawab. Ayam nggak ada akalnya ngerti. Ini kan akal. Untuk apa Tuhan kasih akal? Allahumma nawwir. Begitu. Uqulana binuril ma'rifah. Akal ini kudu mengenal Allah, kudu kenal Allah, kudu kenal Allah, kudu faham, kudu ngerti kita. Dengan Allah berikan kita yang namanya akal. Bukan kita mengenal Allah tuh mengenali zatnya, tapi sifat zatnya. Sebab makhluk tidak bisa untuk mengenal zat. Sebab la ya'rifullah illallah, tidak mengenal Allah kecuali Allah. Kita makhluk, ilmunya dikasih begitu, nggak bisa. Kalau zat, makanya Rasulullah SAW menyatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fa innakum lan taqdiruhu qadarah. Anda kalau merenungi ciptaannya aja, jangan mengomentari zat Allah, Anda tak mampu menjangkaunya. Zat, sifat kita pelajari. Kita harus tahu nih, ada sifat, ada sifatul af'al, itu banyak, nggak ada hitungannya.
rahmat, wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului murkaku. Ini namanya rahmat nih sifat Allah, pemberi rahmat. Murka juga ini namanya sifatul af'al. Ini mau banyak yang dikomentari oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sifatul dzat, bukan sifatul af'al. Maka sifatul dzat yang wajib kita tahu 20, sebab ini akal menunjang ini. Karena kita dikasih akal. Nakli semuanya sabit, ijma' ulama. Kalau pengen tauhidnya benar, jangan keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ngomong akidah Ahlussunnah wal Jamaah, imamnya Maturidi, Asy'ari. Jangan keluar dari ini. Kita bakal bingung. Ada orang berkata ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Ini kudu dipisah, dia tidak ngerti. Waktu hadis di Bukhari, nanti dikubur Nabi sampaikan, man rabbuka. Enggak ada tuh pertanyaan dari Nabi, cari di hadisnya, man ilahuka. Karena tidak ada perbedaan antara ilah dan Rabb dari sisi makna, meski dari sisi lughat ada beda. Begitu saudara. Maka enggak perbedaan kalau udah ngomong Rabb, ya ilah. Begitu. Begitu, enggak dibedakan. Itu dari sisi lughat. Karena itu kenapa Ahlussunnah bilang ini 20, bukan sifat Allah 20, bukan. Sifat Allah banyak. Yang kita kudu tahu kenapa 20 enggak 100, enggak 10. Nih 20 belum apa, pengen 1000 ngegedein dosa lagi. Begitu 20 yang bakal nanti di depan dibagi oleh ulama. Ada sebutan sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, sifat ma'ani, maknawiyah. Nanti ke depan kita bakal kaji itu, yang diawali dengan ngomongin wujud, kidam dan seterusnya kita bedah. Ala kulli hal, orang yang mukallaf kriterianya panjang kemarin. Dia 15 tahun ke atas, balik intinya, berakal, sehat panca indera, begitu sampai dakwah. Panca indera tuh kemarin udah dibahas dah, lihat aja kajian sebelumnya. Ini kita kudu mengenal sifat-sifat ini biar mantep hidup kita, biar kagak goyang-goyang pola pikir kita nih, enggak goyang-goyang. Begini loh saudara, biar gampang. Kita mau menuju masjid apa ya, Al-Ma'ruf. Di tengah jalan ada anjing. Ada 2 orang, ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Bodoh dong, itu terserah, kurang pinter. Yang kurang pinter diusir anjing, dia pergi. Ntar asar lagi dari dohor, ntar maghrib ada anjing lagi, isya, subuh. Ini capek. Ini namanya kurang cerdas. Yang cerdas bilangin nama yang punya, bang, anjing lu nih, jaga dong, tolonglah biar nggak ngeganggu saya ke masjid. Nurut nggak sama yang punya? Nurut nggak? Nurut, dijaga lah, kan kita nggak asus capek. Begitu. Dari 2 cara nih, yang cakep yang pertama apa yang kedua? Yang mana? Yang kedua yang apaan? Laporin nama yang punya. Begitu juga yang namanya penyakit saudara. Virus tuh makhluk, laporin nama yang nyiptain. Ngurusin itu bakal muncul lagi. Apalagi belakangan nih, yang bikin orang banyak positif. Virus apa tuh? Omicron. Itu positif tuh.
apalagi malam Jumat tuh mikelonnya. Positif nggak? Jangan dicatat. Apaan? Iya, itu bikin positif. Banyak kita kalau terus ngurusi capek. Dorong masyarakat tuh untuk bantu pemerintah, doa bareng-bareng sama Allah. Biar bantu, biar jangan tengkar si ini dengan si ini, capek. Dorong kita, biar orang nih enggak miring jalannya. Hidup di bawah ketidaksadaran. Ini namanya miring. Lah masjidnya itu waktu zuhur enggak ada virus, salam jenazah rapat kagak ada virus. Bisa begitu? Ada nggak yang model begitu? Ini rada-rada nih orang. Dikata waras rada-rada, dikata rada waras. Ada nggak model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Biar kita tuh hidup di bawah alam sadar, begitu, bukan alam percontohan. Supaya kita sadar, dorong. Capek kita ngurusin, capek nggak ada habisnya. Kita bantu pemerintah, doa, kami sering doa. Santri kami di mana-mana doa. Nggak ada habis sholat di pondok-pondok kami kalau nggak bantu doa. Bantu kesian. Capek nih orang, mau sampai kapan? Begitu. Ada teman kita divaksin, katanya itu yang paling cepat lagi diserangnya. Apa nggak stres lagi? Jadi bingung juga. Begitu repot. Justru itu dia. Kita yuk sama-sama doa. Mau kasihan pemerintah capek. Mau sampai kapan? Saya ngeri abis virus ini nih. Virus apa namanya? Omicron. Ini takut ada virus baru lagi namanya sinetron. Ini bersambung terus kagak habis-habisnya. Tuh puyeng sama kita. Kalau sinetron bersambung lagi. Beseri. Tuh mau sampai kapan? Yuk kita ibadah, belajar mengenal Allah. Bantu pemerintah biar kita tenang, mantap, tidak stres. Sian pemerintah udah pegel, begitu, gua pegel. Apa gua pindahin juga nih ibu kota? Pegel amat ini. Udah pegel, bisa jadi, begitu. Karena pegel, maka kita doa. Yuk doa, bantu pemerintah, kasihan, capek, jenuh, hidup di atas ketidaksadaran. Teman saya waktu naik Gojek ke kantor, rapat di kantor renggang, pulang rapat lagi. Coba rada-rada saya ini. Itu dia yang rada-rada. Saya aja bingung. Begitu. Jadi hidup supaya di atas ambang batas kesadaran dengan akal yang ada. Mari balik sama Allah. Inna lillah wa inna ilaihi. Kita ini punya milik Allah. Kita bakal balik ama, jangan banyak mikirin ke situ capek. Kita pikirin persiapan apa yang kita persiapkan menuju tempat balik kita. Biar nggak pegel, nggak usah sarser yang kagak-kagak, yang rapi aja. Begitu. Pengen positif, Omicron malam Jumat bagus. Ini malam Jumat ya? Oh iya, pulang dah. Dah segini aja kalau begitu ngajinya. Wallahu a'lam bishawab.